tawaf. Betapa beruntungnya kita bisa menginjakan kaki di Ka'bah, berada di pusaran energi tawaf manusia di Ka'bah dan energi tawaf para malaikat di Baitul Ma'mur yang sejajar dengan Ka'bah. Ka'bah adalah pusat energi dunia, karena di seluruh dunia manusia sholat menghadap ke Ka'bah dari segenap arah. Sedangkan berjuta-juta manusia yang tawaf di Ka'bah berkeliling dalam lingkaran yang membuat pusaran energi positif. Bila kita masuk dalam gelombang ini, betapa besar energi yang akan mengubah struktur partikel tubuh kita. Belum lagi kalimat-kalimat yang baik, thayyibah, seperti doa, zikir, dan Al-Quran yang berderu dari mulut petawab saat di Ka'bah. Ini adalah energi yang kuat memancar dalam tubuh para penziarah. Itulah mengapa kita sering mendengar sebagian jemaah kita merasa bersyukur. Baru beberapa hari saja berada di Tanah Suci sudah banyak keluhan fisik yang hilang seketika. Hal ini sangat bisa dipahami karena besarnya energi positif yang terkumpul pada Ka'bah mampu mengubah struktur partikel cairan dalam tubuh seseorang, sehingga mampu memperlancar saluran darah yang sebelumnya sering tersendat karena berbagai jenis penyakit. Dalam teori ilmu fisika berlaku hukum Lorentz. Jika ada sebatang konduktor dikelilingi oleh listrik yang bergerak berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka pada konduktor itu akan muncul medan gelombang elektromagnetik yang mengarah ke atas. Nah, ketika tawaf, posisi gerak kita dari mapop atau pelataran depan Ka'bah adalah berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Itulah mengapa siapapun orang yang tawaf akan menghasilkan gelombang elektromagnetik itu. Karena setiap perbuatan manusia menghasilkan gelombang elektromagnetik itu, maka gelombang ini akan memancar saat kita berbicara, atau ketika kita berpikir, atau ketika kita melakukan aktivitas fisik atau gerakan. Gelombang elektromagnetik ini terjadi karena tubuh kita merupakan kumpulan bioelektron yang setiap atom penyusunnya selalu berputar di dalam orbitnya. Nah, saat kita sedang berbicara, sebenarnya kita sedang memancarkan gelombang suara yang berasal dari getaran pita suara. Getaran pita suara itu akan menghasilkan energi positif, terutama jika kalimat-kalimat yang kita lafalkan adalah kalimat-kalimat yang baik, seperti doa, zikir yang kita lakukan saat kita bertawaf. Nah, para jemaah sekalian, energi positif akan lebih besar ketika kita melakukan tawaf, sehingga struktur energi tubuh kita akan berubah menjadi positif. Jadi siapapun yang melakukan tawaf mendekati Ka'bah, berarti dia telah mendekati energi positif yang sangat dahsyat itu. Berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada suatu riwayat yang mengatakan bahwasanya Baitullah, Ka'bah itu dikumpulkan di padang mahsyar seperti pengantin yang dipindahkan dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Setiap orang yang telah berhaji akan bergantungan pada kain penutup tabir-tabirnya, berjalan di sekelilingnya, sehingga Ka'bah tersebut masuk ke sorga dan mereka masuk bersamanya. Bahkan Hasan Al-Basri radhiyallahu an berkata, bersedekah 1 dirham di Ka'bah itu dibalas dengan 100.000 kali lipat. Begitu pula setiap kebajikan yang dilakukan di situ digandakan Allah pahalanya dengan 100.000 kali. Ada yang menambahkan bahwa melakukan kejahatan juga dilipat gandakan dosanya, sebagaimana dilipat gandakannya pahala. Ibrahim diperintahkan membangun Ka'bah ini dan menyatakan sebagai tempat untuk mengingat Allah. Namun ini hanya sebagai contoh lahiriah. Coba kita tengok Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Wa min haitsu harajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Para calon jemaah haji sekalian, kemanapun kita berada dalam iman, Islam, dan dalam kesucian, itulah Ka'bah.
dimanapun orang berkumpul dalam suatu persatuan sebagai satu kesatuan umat atau jemaah, itulah Ka'bah. Tempat di mana kita bersatu pada diri manusia lainnya dan bersatu pada Allah dalam qalbu saat beribadah, saat berjamaah, itulah Ka'bah. Tempat di mana kita sujud dan berdoa, itulah Ka'bah. Ketika kita berserah diri dan pasrahkan diri dengan iman yang sempurna kepada Allah dalam setiap keadaan, maka itulah Ka'bah. Ketika kita bertempur melawan hawa nafsu duniawi dan bertempur melawan kejahatan dalam diri kita dan kejahatan dari luar diri kita, dan kita memenangkannya, itulah Ka'bah. Bahkan ketika kita memutuskan semua hubungan kita dengan dunia dan kita sampai kepada maqam hanya Allah saja dalam hati kita, ketika kita sholat, tawaf, dan beribadah dalam keadaan itu, itulah Ka'bah. Karena masjid itu adalah tempat lahiriah kita bersujud, tetapi Ka'bah sungguhnya ada di hati kita, di kalbu kita, yaitu kedekatan kita dengan Allah secara batiniah. Calon jemaah haji sekalian, sebagai ilustrasi, saya akan berikan contoh. Misalnya Anda bekerja di sebuah kantor atau perusahaan, dan Anda memiliki seorang anak yang sedang sekolah atau sedang kuliah. Ketika anak Anda memerlukan uang mendesak, dan istri Anda di rumah juga memerlukan uang mendesak, tetapi Anda tidak memiliki uang yang cukup untuk memberi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun ternyata di kantor atau di perusahaan Anda berpotensi untuk mendapatkan uang yang Anda inginkan dengan jalan yang berbeda. Misalnya, Anda melakukan korupsi atas uang kantor atau perusahaan Anda senilai yang Anda inginkan untuk anak dan istri Anda. Saya ingin tanya Anda, apakah Anda akan mengambil uang itu? Kalau Anda tidak mengambil uang itu, itulah Ka'bah. Kalau Anda telah melaksanakan haji dan umrah, tetapi Anda mengambil uang itu, berarti Anda belum tawaf dan Anda kehilangan Ka'bah. Berarti Anda belum menginjakkan kaki di rumah kemerdekaan itu. Itulah makna tawaf, itulah makna Ka'bah dalam dimensi yang luas. Kalau suatu ketika Anda dihadapkan pada suatu masalah, masalah keuangan, hutang piutang, atau masalah makanan, pakaian, atau rumah, atau mobil, atau apa saja gaya hidup Anda. Ketika Anda dihadapkan pada suatu masalah kritis di mana Anda tidak punya pertolongan apapun lagi selain pertolongan Allah, Anda pasti mengatakan, "Ya Allah, tolong hamba. Ya Allah, tolong hamba." Tetapi ketika Allah menolong Anda, ketika Anda kembali keadaan normal, maka Anda kembali ke jalan yang sesat, ke jalan kemaksiatan itu. Anda kehilangan makna Ka'bah. Anda kehilangan Ka'bah di hati Anda. Di dalam Al-Quran, sebenarnya Allah hanya menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa. Tetapi tidak banyak kita yang sanggup dengan ujian ini. Kita kehilangan Ka'bah, kehilangan Allah di hati kita. Maka pertahankanlah Ka'bah di hatimu itu, agar kau selalu dekat dengan Allah. Itulah makna Ka'bah, itulah makna tawaf. Multazam. Multazam terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Perkataan multazam bermakna melekat, sebab dipanggil demikian karena disitulah seseorang itu patut melekatkan dadanya semasa berdoa. Abu Daud meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dia pernah berdiri tegak di multazam dengan dada dan mukanya menghadap ke Ka'bah. Tangannya dianjurkan ke atas kepala mendekap ke Ka'bah. Kemudian beliau berkata,
Aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Multazam adalah tempat mustajab berdoa, tempat di mana manusia berada di pangkuan Allah dan berpegang teguh pada kelembutannya. Ulama Sufi Hasan al-Basri pernah menulis sepucuk surat kepada penduduk Makkah. Dalam surat itu, ia mengatakan bahwa ada 15 tempat doa-doa dikabulkan atau mustajab. Ketika tawaf di Multazam, di bawah mizab atau pancuran emas dalam Hijr Ismail, di dalam Ka'bah, di dekat sumur Zam-Zam, di Bukit Safa, di atas Marwah, ketika berjalan antara Safa dan Marwah, di dekat makam Ibrahim, di padang Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Yang ke-13, 14, dan 15 adalah ketika melontar jumroh di Mina. Demikian Hasan al-Basri menulis sepucuk surat kepada penduduk Mekah.